Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, dia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan lainnya dengan menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bahkan menurutnya, berdasarkan beberapa riwayat, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kitab Nabi Ibrahim atau Suhuf. Kitab Suhuf yang lembar-lembarannya diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada malam ke-12 bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada malam ke-6 bulan Ramadan. Dan kitab Injil kepada Nabi Isa diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Dengan demikian, bulan Ramadan dalam sejarahnya merupakan bulan pencerahan bagi semua manusia yang bersedia menerima kebenaran. Para hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini adalah satu-satunya kitab di muka bumi yang mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat. Sejak diturunkannya Al-Quran ke alam semesta ini, ia selalu memberikan cahaya kebenaran bagi yang mencarinya, meredamkan kegelisahan, dan memberikan ketenangan bagi pemegangnya. Al-Quran yang kita baca, kita yakini sebagai firman-firman Allah, merupakan petunjuk dan lentera mengenai apa yang dikehendakinya. Dialah yang menciptakan kita dan dialah pula yang menurunkan Al-Quran. Maka apabila kita ingin perbuatan dan tingkah laku kita sesuai dengan kehendaknya, sudah seharusnya kita memahami apa yang telah difirmankan olehnya dalam Al-Quran. Bisa dikatakan mustahil kita mampu memahami apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, kecuali melalui tafsir para ulama. Tentang keagungan kandungan firman Allah, Dr. Abdullah Daras dalam kitabnya An-Naba Al-Azhim mencatat bahwa apabila Anda membaca Al-Quran, Anda membacanya sekali lagi, akan Anda temukan pada makna-makna lainnya yang berbeda dengan makna-makna sebelumnya. Demikian seterusnya. Al-Quran bagaikan intan, yang mana setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Hadirin yang dirahmati Allah, fungsi utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk kehidupan manusia, sebuah petunjuk kehidupan yang mampu memberikan kebahagiaan secara universal. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan fungsi utama ini. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab itu, Al-Quran, yang tidak diragukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah katalog kehidupan, karena Allah yang telah menciptakan manusia dan alam seisinya. Tentu Allah Maha Tahu dengan kemaslahatan manusia dan alam. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk universal bagi manusia untuk mengatur semua kehidupan di dunia ini. Ketika seseorang menginginkan sebuah kehidupan yang penuh berkah, masyarakat yang penuh pengertian, pemerintah yang penuh keadilan dan kewibawaan, maka jawabannya adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mampu dipahami dan dipraktekkan dengan benar dan universal, maka permasalahan yang muncul pada diri seseorang, masyarakat, kehidupan, atau kenegaraan tentu dapat diatasi. Perlu kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini memberikan indikasi yang dalam bahwa hanya orang yang mempunyai sifat takwalah yang mampu untuk mendapatkan atau mampu melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan semangat bulan Ramadan ini kita semua bisa sadar untuk kembali pada petunjuk Al-Quran. Itu hanya bisa berhasil apabila kita mau membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan benar, sebagaimana Rasulullah ajarkan. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.